Tapi memang ini sebelum lebih lanjut Gus dari adzan itu, Iya. memang seringkali Gus orang yang sedang belajar ilmu hakikat menuju makrifat, apalagi ketika dia di awal-awal proses gitu, seringkali menerima menerima penyampaian dari orang yang mengajarkan ilmu hakikat menuju makrifat itu, bahwa semuanya ini Allah, semuanya ini khairihi wa syarrihi minallah, yang baik maupun buruk tidak ada peranan apapun yang terlepas dari peranannya Allah. Akhirnya kan seringkali ketika mereka masih dalam proses itu di awal-awal mengambil kesimpulan yang gampang seperti yang Gus sampaikan tadi itu, kalau begitu saya melakukan kejahatan itu ya bukan saya, ini Allah kan begitu. Iya. Ceritanya pasti semuanya sering mengalami pergolakan batin seperti itu Gus, entah itu dilakukan benar atau enggak ketika dalam prosesnya itu. Nah, untuk bagaimana caranya Gus, supaya tidak terjebak di kebingungan yang seperti itu? Kalau Gus dari tadi menjelaskan ya itu ya bukan orang beriman berarti begitu, cuman kan gimana Gus cara supaya mudah dipahami, mengontrol kesadaran dirinya itu dalam memahami bahwa semuanya ini adalah peranannya Allah dan dia tidak terjebak di situ. Iya. Sebelumnya sudah Gus menjelaskan bahwa harus diingat tujuannya itu apa. Belajar hakikat menuju makrifat, tujuannya itu harus diingat dulu. Kalau melenceng dari tujuan ya makanya menjadi wajar ketika dia. Nah, ini harus ada tips lah Gus atau kiat-kiat Gus dalam memahami bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang berlaku bergerak tanpa itu peranannya Allah sendiri. Ini bagaimana Gus cara memahami ya dari konteks awal dulu Mas, dari kejadian awal yang pertama ada itu adalah Tuhan sendiri kan gitu. Terus Tuhan Allah menciptakan, kemudian menciptakan Nur Muhammad ketika dia ingin mengetahui dirinya sendiri, melihat zatnya sendiri, harus menciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itulah segala sesuatu itu berasal. Nah, setelah Allah menata semuanya, kenapa Allah menurunkan Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat? Ini sebagai pilihan. Apa kalau mobil itu apa buku panduan lah, buku panduan. Ya. Semua dibekali bahan bakar, kan? Semuanya hidup, semuanya bisa bergerak kan gitu. Tapi Allah menurunkan panduan. Nah, kamu kalau kelakuannya seperti ini, arahnya ke neraka. Kalau lakumu seperti ini, kamu arahnya ke surga, kan gitu. Jadi sebetulnya hidup ini pilihan, Mas. Gitu. Nah, saya kira orang-orang yang beranggapan negatif kurang memahami struktur ini, Mas. Iya. Ya. Kurang memahami dan meyakini. Kadang pernah mendengar tapi tidak yakin, ya tidak bisa masuk. Tapi secara logika dan secara rasa pasti dia menerima kalau yang pertama ada ini Tuhan, gitu loh. Pasti menerima. Orang sekolah enggak sekolah pun selama akalnya itu sehat pasti menerima. Kalau yang awal ada ini Tuhan. Dan semua makhluk yang ada ini ciptaan Tuhan, itu percaya. Tapi enggak diyakini gitu loh. Enggak didalami lagi gitu. Nah, kalau semua orang itu memahami
asal muasal kejadian, dijadikannya semua makhluk ini untuk apa, dan nanti arahnya kemana. Ini saya kira ya tidak ada isinya neraka, Mas. Kalau di syariat kan gitu. Ya sulit memang, Mas. Jadi masalah keyakinan soalnya, yakin. Nah, dengan cara kita mengetahui asal muasal, itu kan sudah dijelaskan di Al-Quran kan, sampai kejadian kusempurnakan, setelah kusempurnakan kejadianmu jasad, maka kutiupkan rohku dalam jasad itu, ya akhirnya jasad itu bisa bergerak. Itu juga ada jelas ayatnya. Semuanya sudah jelas, ya cuma kita kembalikan lagi itu tadi, pilihan itu tadi. Hanya dari Al-Quran inilah manusia ini mempunyai pedoman sebagai petunjuk untuk memilih jalan mana yang harus dia tempuh. Ya tentunya itu juga tidak lepas dari kehendak Allah sendiri, Mas, betul. Iya. Jadi kan nggak bisa kalau kita paksakan orang itu harus memahami seperti ini, nggak bisa. Orang dari jamaah kita saja kadang itu ada yang belum paham, cuma masih mending lah, masih ikut kajian-kajian, entah besok entah kapan Allah memberikan hidayahnya, akhirnya bisa memahami. Dan juga ada sebagian jamaah dulu ngaji sebentar, ya akhirnya langsung banting setir, katanya sesat lah, ngaji apa nggak tahu, nggak nyambung, nggak paham. Dan dia tidak mempunyai keinginan, tidak diberikan keinginan untuk memahami, gitu. Tidak diberi keinginan, kemauan untuk memahami oleh Allah. Ya itu juga Allah sendiri yang menentukan. Makanya itu ketika kita membenci orang yang membenci kita, ya sama, Mas, sama-sama pembenci, kan gitu. Rusak. Inilah makanya dia di satu ayat, aku memuji diri yang satu dengan diri-diri yang lain. Itu tadi. Nah, bagaimana cara kita selamat dari prasangka-prasangka seperti itu? Ya keyakinan satu, Mas. Tadi, wis ada lagi, wis. Semuanya Allah yang berkehendak. Baru hati kita tidak terkontaminasi dengan fitnah, dengan ejekan apapun, dibilang sesat lah, dibilang tidak tahu lah. Ya udah, itu semua itu juga kehendak Allah. Kenapa Allah membuat seperti itu? Nah, makanya kita kembalikan kepada Nabi Yunus itu kan, itu kan diuji supaya apa? Diuji supaya naik kelas itu lagi. Sebenarnya kan bukan ujian, itu kalau dipahami dari sisi ketunggalan kan nikmat yang diberikan Allah, dan akhirnya kenikmatan itu akan membawa hatinya menuju kemarifatan, kewusulan terhadap. Kalau dipandang dari sisi syariat, ujian kan itu. Memang tantangannya, Gus, ketika orang belajar di hakikat menuju ma'rifat itu, kalau sudah sampai di posisi yang tadi kita bahas itu, bahwa dia hanya memahami bahwa wis, aku yakin bahwa semuanya ini wis dari Allah, jadi wis bebas melakukan apa saja, karena lagi-lagi dia juga masih mengalami kebingungan, Gus, ketika mencoba memahami, karena adanya petunjuk Al-Quran, kita Taurat, Injil, Zabur itu menurut dia tidak berlaku, Gus. Tidak berlakunya karena untuk apa ada petunjuk Allah, semuanya Allah. Dan begitu di dalam kebingungannya dia, Gus. Akhirnya ngawur gitu sudah, Gus. Padahal di sana kan yang
belum dia bisa capai adalah harusnya pemahaman terkait semuanya ini tidak terlepas dari kehendak Allah, peranan Allah sendiri, aktivitas Allah sendiri. Itu kan pemahaman yang harus dipahami oleh orang-orang yang sudah sampai di kesadaran Allah, kan begitu, terus bukan di kesadaran manusia. Iya. Dia masih berada di kesadaran manusianya sendiri, masih tahapan teori, belum nyampe ke kesadarannya Allah. Akhirnya sebenarnya di saat posisi seperti itu dia masih kesadaran manusia yang dia pakai. Ya, kesadaran manusianya yang dipakai, Allah masih jauh, masih dia menganggap bahwa Allah masih di sana atau masih jauh di sana, sehingga memperankan dirinya seolah-olah dirinya itu diperankan oleh Allah, padahal seolah-olah itu masih belum nyampe di kesadaran Allah itu sendiri, kan Gus? Iya. Nah, bagaimana ya? Tadi ya tetap harus dikembalikan ya Gus ke struktur ajaran petunjuk Al-Quran cara itu ya. Mengetahui bahwa tindakan apa yang kita lakukan ini salah atau benar itu kan sebetulnya poin di dalam rasa itu tadi kan tidak ada, Mas. Ketika kita menganggap semuanya ini Allah dan kita menerjang mencoba melakukan hal yang secara syariat dilarang Allah, kita terjang. Kalau gitu saya mencuri aja, nah ini kan atas kehendak Allah, coba lakukan, tenang enggak hatimu? Nah poin itu yang harus loh, katanya Allah, tapi kok masih ya, saya takut gini, takut tidak, berarti ya belum mencapai keusulan itu. Kalau orang yang sudah mencapai keusulan itu nggak sadar loh, Mas. Bukan disengaja melakukan maksiat secara enggak, dia nggak sadar, akalnya ini sudah off. Ya kan ada seringkali kan sholat isya 1 rakaat salam kan gitu. Berarti karena apa? Karena dia nggak sadar lagi, sudah dengan dirinya nggak sadar, kesadaran dirinya hilang itu loh. Akhirnya kalau kita tarik ke sisi syariat pun nggak bisa menghukumi, Mas, orang yang akalnya hilang, nggak bisa. Makanya kan kalau orang-orang yang berpemahaman seperti itu, ya itu tadi dirasakan dalam hatinya bertemu Allah, tidak di situ melakukan pencurian itu. Kan itu. Kalau masih takut sama polisi, takut sama intel, ya berarti ya belum. Lah kalau orang nggak sadar itu kan yang mana ada takut, Mas? Iya. Oh dia nggak sadar kok. Seperti orang tidur itu, mukul istrinya sendiri ya nggak tahu, mau dia tidur. Ngigau mukul istrinya sendiri tidur, ya nggak tahu. Lah kalau dia sadar kan mana mungkin mau mukul istrinya, enak tidur kok dipukul istrinya, kenapa kan gitu. Kalau memang dia sadar alasannya apa gitu. Kalau dia tidak sadar ya pukul aja. Oh nggak sadar. Pergerakan itu tidak dilakukan dari akal kesadarannya. Iya, jadi bisa ditarik kesimpulan, Gus, digarisbawahi ketika belajar hakikat menuju makrifat. Kalau kesadaran dirinya itu masih ada, ya dia masih tidak bisa terlepas dari hukum-hukum. Tidak bisa terlepas dari hukum syariat, hukum dunia ini. Kecuali memang dia betul-betul kesadaran dirinya sudah hilang. Iya, gila itu tadi. Baru.
Gara-gara sudah gila kan, mau ngomong-ngomong apa kan orang memahami mas. Memahami. Ngomong orang gila, siapa yang mau ngerespon orang gila gitu. Nah itu berarti syaratnya masih belum terpenuhi ya Gus. Iya. Bagi orang-orang yang menganggap apa namanya kalau semuanya ini Allah ya berarti bebas, nggak boleh, berarti dia masih belum, kesadarannya masih belum hilang. Iya. Makanya kan kemarin itu dari salah satu teman seperjuangan itu kan mengadakan baiat karomah kan gitu. Baiat karomah. Jadi banyak yang dari jamaah yang ikut baiat karomah itu konsultasi sama saya, kok malah jadinya itu kok malah menuntut Tuhan gitu loh. Jadi buahnya. Jadi kan sebetulnya kan yang salah itu ya tidak ada yang salah sebetulnya. Sang mursyidnya ini juga benar karena karomah itu penting di saat kita sudah mencapai di khawasul khawas, di kewusulan. Penting sekali untuk bekal membimbing umat agar cepat mau beriman kepada Allah. Nah, tapi untuk orang-orang yang belum masuk ke ranah kewusulan, ya hancur mas nanti mas jadinya. Jadi kemarin yang dikeluhkan oleh salah satu jamaah itu konsultasi sama saya, diberi bisa melihat takdir mas. Bisa melihat takdir yang akhirnya dia melihat takdir ini bahwasanya jodohmu nanti namanya ini akan datang sama kamu. Dan hal itu benar terjadi mas. Ada salah satu katakanlah si A, wanita ini namanya si A, nanti bakal datang ke kamu, itu takdirnya tulisannya. Nah, setelah di dunia nyata terjadi mas, datanglah seorang wanita A, akan tetapi si pelaku karomah ini tidak cocok katanya sama si A wanitanya. Nah, akhirnya tidak dinikah. Kemudian yang kedua datanglah, namanya sama si A, tapi orangnya berbeda. Datang lagi, si A-nya tidak cocok. Nah, si pelaku karomah itu cocok, si A-nya tidak cocok perempuannya kan itu ya. Nah, akhirnya bisa dia bersatu tetap ya. Tidak bisa bersatu. Akhirnya dia nuntut mas akhirnya. Loh, takdirnya kan sudah seperti itu. Kok bisa jadinya seperti ini gitu loh. Nah, jadi poinnya ini malah menuntut Allah. Gitu loh. Padahal si mursyidnya ini sudah memberikan peringatan. Jangan macam-macam ikut baiat karomah kalau belum masuk ke ranah sirul asrar atau kewusulan. Nah, berarti ini yang salah si jamaahnya ini tadi, memaksakan diri, dia belum mencapai kewusulan, sudah belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat, dia sudah mengaku-ngaku sudah memenuhi syarat, dan akhirnya itu yang terjadi, malah rusak mas. Apalagi kalau diomongin orang kelihatan, gitu ya, terlihat mas. Kita dikucing oleh orang itu dari jauh itu terlihat, nah itu bahayanya karomah. Akhirnya muncul amarah di dalam hatinya, kan itu ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah mencapai kewusulan itu tidak mungkin mas, karena dia sudah memandang Allah. Tapi bagi orang-orang yang belum usul bahaya mas. Ini malah menjadikan dia bertambah jauh dengan Allah. Jadi sebetulnya kalau
ajaran tauhid hakikat menuju makrifat ini kalau memang betul-betul dipraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh mursyid, betul-betul diistiqomahkan, dilakukan dan dipahami betul-betul, arahnya itu jelas kok Mas, jelas. Si mursyid ini sebetulnya tahu kok si murid yang satu ini nyampe apa belum, paham apa belum, ini seorang mursyid ini tahu. Sebelumnya pernah diskusi Gus terkait dengan kisah yang mirip Gus, seperti yang Gus ceritakan barusan, kejadian di Mukasafah kan itu. Iya. Jadi diskusi dengan salah satu ustadz terkait dengan kisah yang dulu digambarkan kepada seorang nabi Gus, cuman saya lupa itu nabi siapa waktu itu. Jadi seorang nabi ini diberi informasi bocoran rahasia oleh Allah terkait kejadian takdir yang akan terjadi pada seseorang anak muda yang mau menikah, yang baru mau menikah. Informasi itu didapatkan lebih awal sebelum pernikahan itu terjadi. Katanya, kabarnya, informasi secara mukasafahnya itu anak ini nikah kemudian akan meninggal dunia sebelum pernikahannya itu berlangsung. Setelah pernikahannya berlangsung, sebelum malam pertamanya berlangsung, begitu katanya ceritanya Gus. Jadi dia nikah, sudah sukses nikah, kemudian sebelum melakukan malam pertama dia meninggal dunia. Kemudian ditunggulah kejadian takdir itu, apakah sesuai dengan informasi secara mukasafah yang oleh Nabi itu terima waktu itu. Nah, setelah terjadi pernikahan sampai besok paginya sehat-sehat saja Gus, tidak meninggal. Ditunggu lagi 1 minggu, 2 minggu, sehat-sehat saja tidak meninggal. Akhirnya Nabi ini protes ke malaikat yang memberikan informasi, katanya gitu. Kok bisa? Katanya Allah mentakdirkan pemuda ini meninggal sebelum malam pertamanya, tapi kenapa sampai dengan hari ini 2 minggu berlalu belum meninggal? Kok belum meninggal? Bahkan sehat-sehat saja, tambah mapan secara perekonomian, kehidupannya tambah baik, tidak ada tanda-tanda dia mau meninggal. Akhirnya malaikat itu menjelaskan bahwa pemuda ini sebelum melakukan pernikahan, karena senangnya dia mau menikah dengan perempuan yang diidamkan selama ini, akhirnya separuh dari kekayaannya itu disodakohkan. Karena sodakohnya itulah akhirnya pemuda ini dipanjangkan umurnya, begitu katanya malaikat. Cuman dari diskusi itu Gus, yang menarik adalah yang dipertanyakan di waktu itu, kenapa kok informasi Allah ini terkesan membohongi? Apakah membohongi atau seperti apa sebenarnya? Nah, jawabannya dari Ustadz itu, Allah ini tidak mau kesempurnaannya itu ada yang menandingi. Jawabannya begitu. Jadi saat diskusi itu saya simpulkan bahwa aslinya di dalam mukasafah itu informasi yang diberikan oleh Allah itu tidak full komplit, tapi tidak 100%, tapi ada beberapa informasi yang tidak diberikan. Saya simpulkan begitu Gus, sehingga orang-orang yang walaupun sudah berada di mukasafah jangan menganggap bahwa itu mutlak, jangan mudah menganggap mengklaim bahwa itu sebenar-benarnya kebenaran. Iya, kebenaran takdir yang bakalan terjadi. Padahal ya dari kisah itu ya
dapat diambil kesimpulan ada informasi yang tidak disampaikan, tidak diberikan secara komplit total 100% kepada orang yang di muka sapa itu, sehingga menjadi wajar kejadiannya itu tidak sesuai dengan prediksi keyakinan yang informasi yang awal yang dia terima. Ini kan bisa saja kan dimaknai sebelum dia menikah dia pelit, bakhil. Ketika telah menikah berkeluarga mapan, dia menjadi dermawan. Bisa juga diartikan bahwasannya yang mati itu adalah sifat kepelitannya itu tadi. Betul. Bisa juga dimaknai seperti itu.